Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Garuda TV, Mahesa Putra. Mahesa, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa dari Kompleks Parlemen DPR Senayan, Jakarta, di mana baru saja diberlangsungkan rapat paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025-2026. Ayu, tadi ada sejumlah agenda yang dibahas, namun fokus utama pembahasan adalah pada agenda revisi ataupun pengesahan RUU KUHP, maksud kami, di mana tadi diawali disampaikan dari pimpinan Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman yang menyampaikan bagaimana penyusunan dari KUHP ini sendiri ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Artinya ini sudah dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun ke belakang terhitung sejak 6 November 2024. Artinya ini membutuhkan waktu yang cukup panjang bagi DPR RI ataupun pemerintah dalam hal ini untuk akhirnya dapat membawa revisi KUHP ini sampai di tahap kedua ataupun di rapat paripurna itu sendiri. Tadi disampaikan juga bahwasannya memang kemarin resmi digelar pada tanggal 13 November 2025 terkait dengan pembahasan tingkat pertama dari KUHP ini sendiri setelah melakukan aspirasi di berbagai daerah yang melibatkan berbagai pihak. Ayu tadi disampaikan mulai dari puluhan akademisi, kemudian advokat, organisasi sipil, bahkan juga masyarakat umum. Dalam prosesnya, Ayu, memang KUHP ini juga memenuhi yakni adalah meaningful participation. Tadi disampaikan ada 130 pihak yang dimintai masukannya, termasuk juga ratusan surat tertulis yang diterima oleh anggota DPR RI di dalam rangka menyusun dari KUHP itu sendiri. Tadi jika ditanya, Ayu, perubahan mendasar apa yang membedakan antara KUHP lama dan KUHP baru? Ini mengingat bagaimana selama 4 dekade KUHP ini belum dilakukan perubahan. Saat ini di rapat paripurna pada hari ini baru saja disetujui baik oleh pimpinan Ketua DPR RI maupun juga perwakilan dari pemerintah yang mewakili Presiden Prabowo Subianto. Perubahan mendasarnya terletak pada KUHP baru ini mengedepankan kekuatan dari warga negara. Jika kita bandingkan di KUHP sebelumnya, ini memang perbandingan wewenang antara negara dan juga warga negara ini sangat timpang sekali. Maka dari itu di KUHP baru ini memberikan kekuatan bagi warga negara. Sementara itu juga dalam hal advokat ini juga dijunjung tinggi bagaimana ini diperbolehkan untuk mendampingi dalam tahap penyelidikan, kemudian juga bahkan sebelum status saksi ini ditetapkan, mengingat bagaimana di KUHP sebelumnya ini para advokat hanya boleh duduk kemudian mencatat dan tidak boleh berinteraksi langsung dengan kliennya seperti itu. Kemudian juga tadi disampaikan bagaimana di KUHP baru ini mengedepankan kelompok rentan, membuat peraturan spesifik di mana penyandang disabilitas ini nantinya akan mendapatkan mekanisme khusus dalam memberikan kesaksian. Bukan hanya penyandang disabilitas namun juga hak perempuan dan juga lanjut usia ini nantinya akan diberikan pendampingan berbasis kerentanan dan juga penyediaan sarana khusus. Ayu, selain dari itu juga ini tadi dibahas dalam KUHP baru ada pencegahan penyiksaan, kemudian juga reformasi penahanan, pra-peradilan yang diperluas secara drastis, dan juga di KUHP baru ini menarik sekali Ayu, di mana untuk pertama kalinya KUHP memasukkan mekanisme restoratif justice. Jadi untuk kasus-kasus di mana tindak pidana ringan ini dapat diselesaikan dengan cara perdamaian, tidak memerlukan proses hukum formal. Kemudian tadi juga Komisi 3 menegaskan bahwasannya KUHP baru ini akan dijalankan pada tanggal 2 Januari 2026. Sementara itu tadi dari pihak pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas ini menyampaikan pandangannya yang mewakili Presiden Prabowo Subianto terhadap revisi KUHP yang baru. Dirinya mengatakan KUHP baru ini sejalan dan selaras dengan isu-isu hukum yang saat ini sering terjadi di Indonesia. Sementara dirinya mewakili Presiden ini sangat setuju dengan KUHP yang dilakukan revisi. Sementara demikian, Ayu, bisa kami laporkan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahesa atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas, Mahesa.